Halo Slots, balik lagi ke channel kita Berotak Baru Berontak. Jadi kali ini kita akan ada segmen khusus tentang ngomongin bola. Dan mungkin nanti rencana kedepannya sih inginnya ada channel baru tentang ngomongin bola, tapi dengan cara santai, tapi masih dalam naungan channel Berotak. Di sini kita ngomongin bola ya sekedar santai-santai sebagai anak muda yang pengen ngobrol bola, nggak pakai pandit lah, nggak pakai pakar bola, sekedar antusias kita sebagai anak muda yang suka sepak bola. Dan untuk konten pertama ini kita rencana mau membahas tentang sepak bola Indonesia, ditemani dan salah satu teman saya bernama Bung Dani. Gimana Bung Dani, sehat? Alhamdulillah Bung Abi sehat Bung. Gimana? Bung Abi sendiri? Nah, ya kita rencanakan mau ngomongin tentang timnas Indonesia kan. Timnas Indonesia Ya, ya. nah yang lagi rame-rame nih, kalau kita lihat kalau timnas kelihatannya menang, banyak yang seneng muji-muji STY, sedangkan kalau ketika timnas kita mendapat kekalahan, banyak yang mengeluarkan hashtag STY out. Nah itu Wah, iya. menurut Bung Dani gimana? Kemarin sempat trending sih Ya. di Twitter, di sosial media tuh. Stay out Ya, ya. Habis ya, kalah, benar. habis tren kekalahan, tren negatif dari Indonesia sendiri ya. Dimulai dari yang Bahrain 2-2 kita imbang, Ya, kena yang itu trending 90 plus 6 jadi 99. Ya, Lalu di Cina kita kalah juga 2-1 skornya. ya, benar. Lalu yang terakhir Jepang kita kalah Ya, 4-0. kosong. Kalau menurut saya terakhir lihat Arab Saudi kita kan menang 2-0 nih Bung. Sebenarnya nggak fair sih untuk STY out, karena bagi saya STY itu udah berjasa banget. Bener Ya. kan? Berjasa banget kan? Menurut gue emang biasanya Nah, lumayan. udah motong 2 generasi nih, Ya, udah motong benar. 2 generasi muda di up buat jadi pemain utama di timnas. Ah, Udah naikin peringkat yang semula 191 kalau nggak salah ya. Disclaimer ya. ini Kalau mungkin bisa salah. mungkin kalau salah bisa Ya. tulis di kolom komentar Ya. ya. Jadi 127 yang terakhir gara-gara kita menang sama. Ya, yang Menurut sudah ningkatin peringkat cukup Nah, banyak. menurut saya nggak fair karena ST itu jasanya udah banyak banget Ya, buat benar-benar. naikin peringkat Indonesia Ya. yang semula kita dihujat, Ya, semula kita tidak pernah didengar Ya, atau dilihat sama tim-tim lain, sekarang menjadi dilihat sama tim-tim atau negara-negara lain, jadi lebih aware sama Indonesia gitu. Menurut Nah, saya nggak fair sih. kalau melihat fenomena itu sendiri, menurut Bung Dani itu apakah ada gimana ya ngomongnya? Kan tadi Bung Dani sempat nyebut kalau STY itu berani motong 2 generasi. Ya, benar-benar. Nah, kalau kita ngeliat beberapa match terakhir ini kan emang bener STY itu berani motong beberapa generasi. Cuman pada faktanya yang bermain di lapangan kan sekarang lebih banyak pemain diaspora. Oke, main diaspora. Main diaspora itu kan sebenarnya udah jadi pemain Indonesia, Bung. Ya, Ya, pemain yang Ah. benar-benar dia punya darah Indonesia, bukan Ya. pemain naturalisasi atau dan sebagainya. Ya. Tidak. Sempati nama Martin Paes, Rafael Strike Verdong, Haye, ya. siapa lagi? Disclaimer, Martin Pas. Oh, Martin Paes ya. Oh, Martin Paes Bung ya. Martin Iya. sebutannya ya. Oke, Nah. Martin Paes ya. Terus si Kevin Dix, Ya, Eliano Rinders ya kan. Itu semua pemain Indonesia. iya. Gak ada pemain pemain namanya keturunan. Iya. Kalau menurut Dari saya Indonesia. penggunaan pemain diaspora ini sebenarnya sudah tepat. Heeh. Karena mereka punya darah Indonesia, Bung. Iya. Jadi mereka berhak untuk Iya, membela iya. Indonesia, berhak Iya. untuk menentukan negaranya mau membela yang mana kan. Iya. Nah, kebanyakan pemain seperti Kevin Dix, Martin Paes, Michel Lekers juga yang Ya. menduduki starting 11. Ya mereka pantas gitu duduk memang. tampil gitu karena kualitasnya Kualitas udah memang jelas kualitas sih. Eropa. Tapi jangan lupakan pemain Indonesia juga punya nih maksudnya pemain Liga 1 Iya. Liga 1 Indonesia punya seperti Rizky Ridho. Iya. Itu sudah layak gitu. Dan yang aku lihat STY pun juga nggak pilih kasih. Ya, Sama, benar. walaupun pemain ada yang main di Liga 1, kalau mainnya bagus juga bakal dimainin kok sama STY. Kalau menurutku ya, Ya benar-benar Salah saya satu setuju contoh dengan juga Bung Hafiz nih. Rizky Ridho yang bermain bagus di Persija kemarin, sempat ngasih assist juga kan. Ya sebagai Ya, siasat. dikasih kesempatan juga kok sama STY. Nah, ini Bung, tapi kenapa kok kan banyak nih kemarin yang Nah, ngomong Eliano kenapa nggak dimainin? Ya. Itu menurut Bung Hafiz gimana itu? itu sih
ada dua persepsi ya menurutku. Oke, dua persepsi, Bung. Banyak yang bilang, ih STY gimana sih? Maksudnya PSSI udah sulit-sulit datengin pemain dari Eredivisie loh. Ya, dia main di Iya, SC Heerenveen ya apalagi sekarang. PSSI yang Bukan SC Heerenveen, Pax Volley. ya, Sorry. PSSI kan yang datang ke sana buat Ya, benar. siapa Eliano menjalani sumpah. Maksudnya se-effort itulah PSSI. Tapi kok ujung-ujungnya malah masuk bench di substitusi aja malah nggak dipanggil kan, dicoret kan. Ya dicoret di pertandingan musuh Jepang tapi itu. Tapi itu balik lagi ke pelatih sih menurutku ya nggak tahu ya kan, memang kualitas harus kita akui bahwa Eropa lebih bagus kan dari. Benar, saya setuju itu, Eropa lebih bagus. Kan apakah itu sebuah jaminan bahwa kalau bisa aja Eliano juga kalah saing gitu loh sama pemain yang ada? Sebenarnya kalau ngomongin kalah saing itu kan perspektifnya coach ya. Kita sebagai penonton kan cuma melihat. Nah, itu juga memicu perdebatan kan. STY sampai garis itu juga gara-gara si Bang Eliano, Bang Eliano nggak masuk nih ya kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu perspektif coach dan hak coach untuk menentukan siapa yang ada berada di starting eleven kan. Dan semua pemain itu harus siap. Kalau misalkan dicoret, ya mau gimana lagi kan? Benar kan, kalau misalkan dicoret, ya gimana lagi? Nah, kita sebagai penonton kan cuma lihat kok bisa dicoret padahal kualitas Eropa, main di Eropa dan sebagainya kan. Cuman kan yang jadi perdebatan kan banyak ya itu tadi. Itu pemain bermain dari divisi loh. Masa iya sih kalah sama pemain lokal? Nah, kalau di situ aku melihatnya sih itu keputusan pelatih ya. Aku nggak bisa nentuin bahwa Eliano itu ternyata lebih jelek loh daripada pemain lokal kan. Bukan kapasitasku lah. Ya benar, bukan kapasitas seorang penonton lah. Ya. Cuman pada intinya yang jelas bahwa Eliano ini pemain Eredivisie gitu. Kenapa kok bisa-bisanya sampai gak dibawa? Nah itu kan, itu yang bisa menjawab ya cuma coachin menurutku. Ya coachin juga berhak akan berpendapat ada susunan pemainnya. Kita sebagai penonton juga sebenarnya berhak untuk mengkritik. Tapi sampai muncul tagar STY out itu menurut saya tidak fair ya, karena jasa STY ini udah banyak lah untuk Indonesia. Tapi kan ini Bung Dani, kalau Bung Dani tahu muncul tagar STY out itu kan mulai diperbincangkan karena banyak yang membahas strategi bermainnya. Oke, strategi bermainnya. Jadi banyak yang menilai tuh sepertinya bahwa kayak seperti rugi PSSI udah banyak mendatangkan pemain yang berkualitas, pemain diaspora, tapi tidak sejalan dengan game plan atau strateginya coaching. Jadi kan apa ya istilahnya kayak bisa dibilang sia-sia ya. Nah itu menurut Bung Dani gimana? Kalau menurut saya ini tentang strateginya coaching ya. Nah, cara bermainnya coaching lah. Saya bukan pakar tapi ini menurut pendapat saya aja. Jadi kalau menurut saya coaching kan sering nih dia main formasi 3-4-3. Ya benar. Itu udah lama sejak pernah dia ngalahin Korea Selatan di Piala Dunia sama Jerman. Ya strateginya. Kalau nggak salah itu si Son Heung-min ngegolin di menit akhir. Itu fase grup ya. Itu kan udah terbentuk tuh. Dia emang coach ini tuh lebih pakem atau lebih sering menggunakan formasi 3-4-3. Ya. Untuk masalah strategi sih menurut saya 3-4-3 itu kalau selama melihat pertandingan timnas ya, tengahnya kurang, betul nggak? Iya sih. Kayak misalkan kita masih diserang nih, tengahnya itu selalu pemain kita nggak bisa menguasain gitu loh. Pemain kan. Kayak kurangnya pemain kita di tengah, jadi kita banyak kedodoran, sering kedodoran dengan formasi 3-4-3. Nah ada peningkatan pas musuh Arab. Ya benar. Arab itu kita lihat di daftar formasinya berubah. Ya daftar langsung 3-4-3, tapi pas di lapangan 3-5-2. Jadinya 3-5-2 si Marcelino jadi attacking midfielder. Ya, jadi free roll di depan. Jadi tengahnya itu lebih belakang ada Haye sama si Ivar kan. Ya lebih main. Menurut saya strateginya nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau misalkan coaching menyadari kesalahan dari match sebelumnya. Benar. Nah, menyadari kesalahan sebelumnya, improve untuk match selanjutnya itu nggak salah sebenarnya. Dengan formasi 3-4-3. 3-4-3 juga bagus, Bung, sebenarnya. Iya sih. Ya tergantung gimana game plan-nya nanti ketika di lapangan kan bisa berubah kan. Contoh formasi seperti aja, kan? Inter Milan itu juga pakai formasi 3-4-3 itu. Milan, Venezia. Kebanyakan yang Liga Italia sih. Liga Italia kan 3-4-3 3 back gitu. Sebenarnya 3-4-3 itu sah-sah aja. Yang penting tengahnya jangan sampai kan. Tapi gimana ngomongin formasi nih? Iya, Bung.
sempat rame waktu itu musuh Cina kan. Itu gimana Bung Dani Musuh Cina melihat ya? itu kan seperti sebuah eksperimen itu. Ya, Maksudnya di laga besar seperti ini kualifikasi Piala Dunia, ya. STY masih sempat-sempatnya melakukan eksperimen, yaitu terlepas keputusan pelatih ya. Misalnya Ya, kita sebagai penonton kan nggak bisa punya hak atau apa. Cuman kalau kita melihat itu gimana Bung? Maksudnya apakah itu hal yang wajar atau sebenarnya cukup gimana ya, cukup mengecewakan gitu kita sebagai penonton melihat kok bisa-bisanya di turnamen sebesar ini masih melakukan eksperimen gitu. Ya, menurut saya itu kesalahan ST ya. Karena pemain main di negara ini, main ketika FIFA Matchday ya, itu pasti kan pemain-pemain itu kan belum ada chemistry, belum, tidak seperti sama klub. Iya, benar. Intensitasnya lebih sering, latihan sering, match sering, mana-mana sering. Kalau pas kita FIFA Matchday ya ketemunya pas ini doang, pas ada FIFA Matchday itu doang. Jadi pemain-pemain dari klub lain kan kumpul, kan. Nah, itu menurut saya kalau pengen bangun suatu chemistry di tim, harusnya formasinya pakem, kecuali kalau misalkan ada yang cedera, ada yang akumulasi nah itu underperform lah, mungkin pemain yang di formasinya harus pakem. Ketika musuh Cina itu kan si Hubner cedera, Justin Hubner cedera, akhirnya si Verdong ditarik ke back tengah kiri ya. Itu sebenarnya formasinya udah jalan itu pada saat Bahrain ya, seperti musuh Arab Saudi waktu leg pertama. Karena Verdong ditarik. Arab Saudi ya, itu udah jalan. Nah, kiri. Yang jadi masalahnya ketika Verdong ditarik jadi back tengah kiri, lalu yang kiri Patinama tidak ada yang eksplosif seperti Verdong. Dia chemistry-nya dapat kan. Soalnya playstyle-nya Patinama sama Verdong itu beda. Patinama lebih sering overlap ya, overlap, sedangkan Verdong itu balance, dia overlap, sanggup, defensif juga sanggup. Passing-nya juga bagus. Yang bagian kanan kita lihat Kapten Asnawi ya kan juga main menggantikan Sandy Walsh ya. Padahal di sisi back kanan tengah kita itu Messelgers yang notabene baru join itu pada saat musuh Bahrain ya. Bahrain sama Cina. Nah, kurangnya chemistry antar kedua itu jadi miskomunikasi sehingga mainnya amburadul itu ya. Menurut saya. Jadi sebenarnya tidak salah kalau kita main di FIFA Matchday yang notabene pemain-pemain pada kumpul terus kita melakukan eksperimen, padahal kita lagi mengincar poin nih. Lagi mengincar poin, maksudnya yang notabene secara kualitas sebenarnya kita lebih unggul. Ya, kita lebih unggul, pasti kita lebih unggul karena udah ada beberapa pemain dari Eropa juga kan yang udah punya pengalaman lama lah di klub Eropa kan. Makanya itu saya juga agak kaget sih waktu itu melihat formasi yang diturunin sama Sinteyong, apalagi Asnawi jadiin kapten kan. Ini saya nggak disclaimer dulu, nggak merendahkan Liga 1 pemain lokal di Asia. Cuma kan dari awal memang pakemnya kan Jazz yang udah jadi kapten, dan itu berjalan dengan baik gitu loh. Oke, kalau menurut kapten sebelum Jazz gabung, kapten utamanya itu pasti Asnawi bang, Asnawi. Tapi itu sebenarnya kayak Asnawi, kapten Asnawi. Habis Asnawi, kap keduanya Rido, kalau nggak salah ya Rido, kap keduanya. Terus JJ datang, itu JJ jadi kapten. Tapi sebelumnya Jordi Amat juga jadi kapten itu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan pada saat game itu Asnawi main lebih tenang, main lebih tidak gerusa-gerusu namanya, itu pasti berjalan skemanya karena mayoritas pemain kita ini sudah bermain di Liga Eropa yang mengandalkan passing, passing, tidak pernah kayak giring maju seperti Liga itu. Banyak kan Bung ya kan, makanya itu chemistry. Tapi ini Bung, maksudnya kalau Bung Dani bilang tadi Asnawi pernah menjadi kapten kan, tapi konteksnya berbeda. Pada saat Asnawi menjadi kapten itu pemain kita kan belum di full isi pemain diaspora. Ya benar. Mungkin secara strategi atau secara permainan berbeda lah tentunya dengan adanya pemain diaspora yang sekarang didominasi dengan kualitas yang lebih meningkat. Dan tiba-tiba Asnawi jadikan kapten lagi, itu menurutku seperti menjadi sebuah eksperimen gitu loh. Gitu. Kecuali kita dari awal memang dengan kualitas pemain yang itu dan memang udah chemistry-nya udah terbentuk dan tidak ada perubahan yang cukup banyak atau bagaimana, ya sah-sah aja. Ini kan berbeda pada saat zaman Asnawi menjadi kapten dengan pemain yang sekarang bermain di kualifikasi round 3 ini kan. Pemain yang bermain itu juga udah beda menurutku loh ya. Kalau misalkan perkara ban kapten itu seharusnya kan
pasti kita tahu loh mengapa coach memberikan ban kapten kepada pemain itu pasti kan pasti ada leadership, dia bisa kontrol teman-teman yang kita pada saat di lapangan ketika ada perselisihan antar pemain kita si kapten ini bisa ini sebenarnya sah-sah aja siapapun kaptennya asal dia punya leadership atau dia bisa mengontrol pemain lah, mengontrol ini pemain bisa saja sebenarnya Bung. Itu tidak eksperimen bagi saya. Yang jadi eksperimen kenapa bisa Tom Haye tidak dimainkan di starting lineup? Itu sih Bung yang paling fatal menurut saya. Sintayong kan waktu itu waktu di interview dia ngomong kan bahwa masalah kebugaran ya benar. Tom Haye itu ternyata tidak bisa bermain full 90 menit. Memang karena Tom Haye bukan tipikal bermain yang terus dia pernah sulit adaptasi di cuaca Asia. Iya, benar. Di cuaca Asia. Cuman kan yang banyak pandit dibicarakan oleh pandit itu kan kalau emang nggak bisa dimainin full 90 menit kenapa nggak dimainin dari awal, babak kedua baru diganti, kan bisa seperti itu. Ya benar juga sih. Mungkin coach Shin itu berpikiran bahwa kita di babak pertama kita defensif dulu, babak kedua kita baru tekan. Mungkin gitu kan. Ya itu strategi bukan kapasitas kita lah buat membahas tentang strategi atau apa, itu kan keputusan. Itu yang kita sayangkan kenapa kita cuma coba pemain ya kan. Kalau misalkan coach Shin ingin coba-coba pemain dengan di FIFA Matchday atau bukan maksudnya di pertandingan persahabatan kayak misalnya Argentina kemarin kan itu bisa coba-coba pemain, komposisi pemain yang bagus kayak gimana sebenarnya gitu kan, bukan di turnamen resmi yang mana Pak Erick Thohir kan sudah memberikan apa itu namanya statement, memberikan statement pokoknya ranking 4 harga mati. Harga mati bahwa ranking 3 dan 4 itu harga mati kan pokoknya. Jadi gitu sih Bung. Nah, jadi kalau aku tarik pada intinya itu, kalau menurut Bung Dani, STY out Tagar Silat itu tidak fair dengan apa yang udah dilakuin STY selama ini kan. Meskipun banyak mistake coach Shin itu kayak gini tetap tidak fair bagi saya karena tidak fair walaupun Erick Thohir udah mengeluarkan statement bahwa rank 3 atau 4 harga mati. Itu pokoknya kalau misalkan rank 3 atau 4 itu tidak tercapai di tempat atau tidak tercapai, maka Anda tahu sendiri lah nanti. Nah, itu menurut Bung Dani gimana? Apakah tetap itu sah aja ya? Karena Pak Erick Thohir sudah punya prinsip bahwasannya kalau misalkan Indonesia tidak lolos di round 4 atau round 4 atau langsung Piala Dunia kan itu pastilah udah harga mati. Tapi kita tidak tahu ya nanti mungkin Pak Erick Thohir bisa negosiasi dari kalau aku melihatnya intinya kalau Sintayong tidak bisa membawa timnas ke round 3 posisi 3 atau posisi 4 itu pasti kemungkinan besar STY akan out. Cuman kalau kita melihatnya hanya dari match ini kan ini round 3 belum kelar semua. Nah, itu tiba-tiba langsung round 3 belum selesai, tiba-tiba hanya karena kalah mungkin dari Jepang atau next selanjutnya kalah lagi dari langsung out, mungkin belum fair, tidak fair yang dari seperti itu ya. Enggak fair sama sekali. Dengan prestasi-prestasi yang udah pernah yang didapat. Dan juga kita nggak bisa menyimpulkan bahwasanya coach Shin harus diganti coach dari Eropa dan sebagainya. Masih belum tentu. Coach Eropa masih belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya, faktanya waktu Arab Saudi kemarin lah. Ya, Roberto Mancini leg pertama imbang kan. Sempat menyebut Indonesia harus diwaspadai. Itu begitu ganti pelatih malah kalah kan. Iya. Begitu ganti pelatih, tim Indonesia malah kalah kan. Makanya itu belum tentu. Kalau misalkan coach diganti, kita misalkan tidak coach Eropa ternama nanti nggak bisa bawa ekspektasi. Pasti kan nanti takut lagi kan Bung. Makanya itu kita sebagai penonton cuma bisa menikmati aja lah. Bagaimana progres Indonesia, padahal Indonesia ini hitungannya masih seperti bayi lah, masih seperti kancah internasional masih berkembang itu kita harus. Jadi kita juga harus sadar diri juga, jangan terlalu masang ekspektasi terlalu tinggi walaupun pemain diaspora pemain diaspora juga kan bukan yang main di papan atas gitu kan, bukan pemain klub-klub yang Manchester United Madrid dan sebagainya. Meskipun mereka main di Eropa kita tetap tahu lah, sadar kualitasnya juga enggak walaupun memang secara kalau kita bandingin sama Liga 1 ya tetap jauh, masih berprogres lah timnas kita ini.
Even timnas putra, timnas putri itu masih berprogres semua lah. Kita masih berprogres semua. Makanya kalau misalkan ada tagar ST out, saya akui itu tidak fair. Tidak fair ya. Karena ya itu tadi kita masih berprogres, masih berproses kita itu. Kecuali kalau nanti ketika Round 3 ini selesai ternyata STY tidak mampu membawa ke posisi 3 atau 4. Nah itu kita baru nanti dibicarakan lagi selaku ketua umum PSSI. Karena yang menentukan pelatih ini layak diganti itu pasti kan ada banyak jajaran-jajarannya, ada banyak ininya juga kan, diskusinya juga kan dalam organisasi. Nggak boleh sepihak juga kan, karena ini menyangkut timnas Indonesia. Iya. Itu sih timnas kebanggaan kita lah. Timnas kebanggaan kita udah bagus, kita udah lihat kemarin itu di round 3 Thailand, Vietnam itu poinnya kecil-kecil semua, 5-4 kalau nggak salah. Indonesia sudah 6. Iya, udah 6. Indonesia sudah 6 poin. Sekarang posisi 3. Posisi ya 3 Bung. 3 sekarang kan. Benar, 3 Bung. Iya, udah kayak seneng banget lah rasanya. Kapan lagi nonton timnas yang biasanya sering juru kunci kan? Iya, yang biasanya sering dibombardir gol-gol ya. Iya. Gitu sih Bung menurut saya. Ya. Dari sekian perbicaraan kita tadi ya Bung, kalau menarik tadi intinya tidak fair kalau hanya melihat dari beberapa pertandingan terakhir ini dengan tagar STY out, karena melihat prestasi-prestasi sebelumnya yang udah mampu didapatkan Sinteyong, dan akan beda cerita jika ternyata timnas kita nggak mampu finish di posisi 3 atau 4. Ya semoga saja ini ya finish lah. Ya semoga finish. Semoga finish. Ya. Doa terbaik lah pokoknya untuk Indonesia. Ya, doa terbaik tentunya. Kita juga pasti bangga banget lah meskipun kita nggak main di lapangan ya kan. Tapi ini menyangkut Indonesia, sakral banget itu. Iya, benar. Si Bung. Ini kita kalau ngobrolin timnas sampai subuh Bung, nggak selesai. Sebenarnya banyak sih. Iya, kompleks kalau bahas timnas Indonesia itu. Tapi bisa kita bahas di lain segmen. Saran saya untuk kita warga Indonesia pasti tetap dukung lah, tetap dukung timnas Indonesia. Betul. Even mau kalah mau menang, kita tetap dukung. Jangan dukung pada saat menang saja. Karena setuju. Dukungan itu yang nomor satu. Tanpa dukungan kita semua Indonesia, timnas Indonesia pasti akan kesulitan juga. Iya. Ya, kalau dari saya sih cukup Bung mungkin, karena kalau kita ngobrolin timnas gak kelar-kelar ini. Ya mungkin bisa kita bahas di next konten lah ya. Bung. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya sebagai temannya Bung Hafiz ini ya kan. Saya juga sebagai yang ikut ngobrol tentang bola juga. Ya ini hanya pendapat kita sebagai anak muda. Jadi mohon dimaklumi lah kalau ada perbedaan pendapat atau apa, mungkin kalian juga bisa nimbrung di kolom komentar, silahkan. Mungkin barangkali nanti juga silakan. Mungkin barangkali nanti ada saran atau kritik bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi ini kita disclaimer, ini nggak ada tujuan apa-apa, murni pendapat aja, murni karena pengen bikin podcast seperti ini atau konten ngomongin bola. Iya, benar. Dan tentunya nanti kita selanjutnya bakal ada konten-konten bola lainnya yang tentunya menarik. Dan ini kalau memang kalian tertarik dengan konten ini, kita akan lanjut terus membahas ngomongin bola, mau itu bola Eropa, bola Asia, bola Afrika, bola seras ya kan. Yang jelas ngomongin bola akan tetap ada. Kalau memang kalian tertarik, silakan ditulis kolom komentar. Kita akan lanjut terus ya Bung Dani. Siap Bung Hafiz. Sekian teman-teman dari kita. Don't forget like, share, silakan follow, subscribe, dan jangan lupa like-nya ya. Kalau perlu share juga, komen terserah di komen. Kita ngalor ngidul jelas nggak apa. Ini sekedar pendapat kita aja. Sekian teman-teman.